Halo, selamat pagi. Nama saya Dwi Joko Susilo dari SDN 3 Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Saya CGV Angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Hamidah, pengajar praktek Ibu Bekti Indah Palubi. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu jurnal mingguan modul 1.2. Jurnal refleksi ini saya tulis setelah saya mengikuti dan mempelajari modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak, dan dalam menulis jurnal saya menggunakan model 4F, yakni face atau peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future atau penerapan. Untuk memudahkan memahaminya, 4F tersebut saya terjemahkan dalam bahasa pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya alami? Kemudian, apa yang saya rasakan? Kemudian, apa yang saya dapatkan? Dan yang keempat, apa yang akan saya lakukan? Model refleksi 4F yaitu yang pertama, facts atau peristiwa. Kemudian feelings atau perasaan, finding, pembelajaran, kemudian future atau penerapan. Untuk phase atau peristiwa, beberapa hal yang saya pahami setelah mempelajari modul 1.2 ini diantaranya, otak manusia memiliki kemampuan berpikir cepat dan berpikir lambat. Batang otak dan sistem limbik merupakan bagian otak yang bekerja untuk sistem otonomisasi yang tidak memerlukan banyak energi, bahkan mengkonversi energi sehingga dapat bekerja dengan cepat. Cara berpikir cepat berkaitan dengan refleks manusia untuk menghindar jika terjadi ancaman atau jalur aksi dan reaksi. Sedangkan berpikir lambat dikendalikan oleh otak luhur manusia dan otak mamalia yang digunakan untuk berpikir kreatif, strategi yang merupakan kekuatan akan tetapi mengeluarkan banyak energi. Selama ini saya berpikir bahwa cara berpikir lambat itu lebih buruk daripada cara berpikir cepat. Namun kenyataannya setelah mempelajari modul ini, berpikir lambat bukan berarti buruk, akan tapi butuh pertimbangan untuk menganalisis kebenaran sesuatu. Berpikir cepat dan berpikir lambat sama-sama dibutuhkan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Manusia dapat berpikir cepat ketika dalam situasi yang mengharuskan berpikir cepat. Dalam modul ini juga saya memahami bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar menjadi fitrah nyata yang memang dibutuhkan manusia. Dari kelima kebutuhan dasar tersebut dapat membuat manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selain itu, dapat tergerak karena adanya motivasi intrinsik dari dalam diri yang kuat untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Sebagai pendidik, selain menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri untuk dirinya sendiri, harus juga menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid dengan fokus menyediakan suasana pembelajaran yang membangkitkan motivasi intrinsik murid. Calon guru penggerak melalui pendidikan guru penggerak diharapkan dapat membawa perubahan pada ekosistemnya. Untuk itu, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpusat kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.2 ini
masih sama dengan modul 1.1, yaitu sangat berbahagia dan bersyukur. Mempelajari modul yang ada dalam pendidikan guru penggerak ini mengubah paradigma saya yang lama tentang pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan. Mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Semoga saya dapat memaknai pengalaman yang saya dapatkan ini untuk merefleksikan diri saya, untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan melakukan perbaikan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Selama 2 minggu mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini, berbagai macam perasaan yang saya rasakan. Di antaranya, perasaan termotivasi, tertantang, dan juga khawatir jika tidak dapat melaksanakan pendidikan ini dengan baik dan maksimal. Bahkan merasa minder ketika melihat teman-teman calon guru penggerak yang hebat-hebat. Di sisi lain, ada sederet tugas pokok sebagai pendidik yang harus diselesaikan bersamaan. Tentu semua terasa bercampur aduk, serta tetap berusaha memanajemen waktu dengan baik dan tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini. Berkolaborasi bersama rekan CGP adalah seperti mendapatkan pencerahan yang menyejukkan. Banyak hal yang mencerahkan pemikiran saya, yaitu tentang bagaimana seharusnya kami bersikap sebagai guru penggerak dengan memahami nilai dan menjalankan peran guru penggerak. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.2 ini, saya merasa ada kaitan antara modul 1.1 dengan 1.2, yakni untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara guna mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dari perwujudan nilai-nilai tersebut, maka guru penggerak dapat menjadi agen perubahan pembelajaran. Akhirnya saya mampu untuk menerapkan nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak. Yang keempat, future atau penerapan. Berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang saya pelajari dalam modul ini, maka rencana yang akan segera saya lakukan ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Kemudian, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, menggunakan metode Among dalam mendidik murid. Yang keempat, aktif melakukan pengembangan diri secara mandiri. Yang kelima, memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang keenam, selalu melakukan refleksi baik diri sendiri, murid, dan rekan sejawat. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil refleksi tersebut untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, aktif berkolaborasi dengan semua pihak, yaitu siswa, rekan sejawat, orang tua siswa, dan pihak lain di luar sekolah. Target saya selanjutnya dapat menggerakkan ekosistem sekolah untuk mewujudkan perubahan mencapai tujuan pendidikan bersama.
Yang terakhir, untuk melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai diklat, pelatihan, ataupun seminar yang menunjang kinerja sebagai pendidik. Demikian presentasi modul 1.2. Terima kasih. Selesai.